Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Toro. Saya dari Universitas Oso, dari Fakultas IPA dan Kelautan, dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang dimana materi ini dari mata kuliah aquaculture. Baik, di sini materi saya yang berjudul pembesaran ikan dalam keramba jaring apung atau KJA. Keramba jaring apung atau KJA. Istilah keramba jaring apung KJA identik dengan bahan yang digunakan sebagai keramba jaring polyethylene. Jaring didesain membentuk persegi empat yang dikaitkan pada ragi terapung. Sistem budidaya KJA biasanya dilakukan di perairan terbuka yang memiliki kedalaman air lebih dari 10 meter. Keunggulan dapat menekan biaya investasi pembangunan kolam, efisiensi pemanfaatan lahan, dan manajemen produksi. Apa itu keramba jaring apung? Keramba jaring apung merupakan wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring yang dibentuk segi empat atau silindris dan diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka bambu atau besi serta sistem penjangkaran. Pemilihan lokasi, yaitu ada dua tipe perairan. Budidaya dalam KJA dapat dilakukan di berbagai jenis perairan umum seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Kedalaman dan luas perairan perlu diperhatikan untuk menentukan konstruksi keramba dan jumlah unit keramba yang dapat ditempatkan. Kedalam air yang baik berkisar 8 sampai 15 meter dan luasan perairan yang dapat digunakan adalah 1% dari potensi yang ada. Arus. Kecepatan arus pada musim penghujan dan kemarau perlu diketahui untuk memastikan keramba yang ditempatkan tidak hanyut atau rusak. Arus juga akan berfungsi untuk membawa bekalan oksigen dan menghanyutkan bahan-bahan organik sisa pakan. Kecepatan air 20 sampai 40 meter per detik dinilai cocok untuk budidaya KJA. Tahapan persiapan. Konstruksi keramba jaring apung dari rakitan apung, kurungan, jangkar, pelampung. Konstruksi rangka dan geladak serta penempatan keramba. KJA terdiri dari 4 sampai 8 petakan keramba, 1 unit rumah jaga dan gudang. Rangka keramba terbuat dari bahan besi atau kayu. Tiap petakan seluas 7 x 7 meter. Jika terdapat 4 petakan maka luas keseluruhan 16 x 16 meter. Pelampung ditempatkan di sisi bawah rangka keramba dan diikat dengan karet atau tali nilon. KJA dengan luas 16 x 16 meter biasanya memerlukan 21 pelampung dari drum bekas. Geladak dibuat pada rangka atas unit KJA berfungsi untuk jalur lalu lintas saat pemberian pakan, pengontrolan atau pemanenan. Geladak terbuat dari bambu atau papan. Rangkang pondok jaga dapat berfungsi sebagai gudang. Konstruksi rangkang dan geladak serta penempatan keramba. Setelah selesai, keramba ditarik ke lokasi yang dipilih dengan memberi penambat berupa jangkar agar tidak hanyut atau berpindah tempat. Jangkar dapat dibuat dari batu sungai atau batu gunung, dimasukkan karung guni dan diikat dengan tali nilon. Satu keramba memerlukan 4 jangkar yang dikatakan pada setiap sudut rakit dengan berat masing-masing 1.500 sampai 200 kg. Pembuatan dan pemasangan jaring. Satu unit rakit terdiri dari 4 petakan keramba masing-masing 7 x 7 meter. Lebar mata jaring disesuaikan dengan ukuran benih 1,5 sampai 2,0 cm. Keempat sisi jaring diikatkan pada sisi petakan keramba dengan tali nilon agar jaring membentuk sempurna. Maka setiap sudut jaring ke bagian dalam perlu ditempatkan pemberat 2 sampai 3 kg atau direnggangkan dengan tali nilon ke sisi berlawanan. Guna menjaga jaring dan menghindari gangguan predator, sebaiknya diberi jaring pelindung pelapis dan diberi pemberat masing-masing 3 sampai 5 kg. Selanjutnya teknik pemeliharaan, pemilihan dan penebaran benih. Benih ikan nilam yang digunakan untuk pembesaran sudah berukuran 5 sampai 7 cm. Seragam, sehat dan gesit serta tidak ada cacat tubuh maupun luka.
pada tebar ikan tergantung pada ukuran benih dan intensitas usaha. Pada tebar yang baik dan keramba dengan kecepatan arus 20-4 cm per detik berkisar 20-30 ekor per meter kubik, sehingga keramba ukuran 7x7 kali 2,5 meter berkisar 2.500 sampai 3.500 ekor benih ikan berukuran 5-7 cm. Penebaran sebaiknya dilakukan pagi hari dan perlu dilakukan aklimatasi selama 30 menit sebelum benih dilepaskan. Pemberian pakan. Ikan yang dipelihara dalam KJA tidak lagi bergantung pada pakan alami, sehingga menggunakan pakan buatan. Pakan buatan atau pelet yang digunakan bermutu tinggi dengan kadar protein di atas 30% dan rendah lemak 2-5%. Jatah langsung harian relatif lebih banyak dibandingkan dengan sistem pemeliharaan kolam tanah, yakni berkisar 3-5%. Pakan diberikan 5% dari bobot di awal masa pemeliharaan sampai bulan kedua 3 kali sehari. Bulan ketiga jatah langsung dikurangi 4% dari berat total ikan. Lalu bulan keempat sampai panen sebanyaknya 3% berat total ikan. Panen. Berat ikan nilai yang dipanen lebih dari 250 gram per ekor selama 4 bulan dipelihara. Pemanenan ikan dalam KJA dengan cara mengangkat salah satu sisi jaring ke atas secara otomatis. Ikan akan terkumpul pada salah satu sisi, kemudian tinggal menyeroknya dengan keserokan dan memasukkannya ke dalam keranjang atau tangka berisi air jika ikan akan dijual dalam kondisi hidup. Jika tidak diangkut ke tempat jauh, maka tangka perlu diberi aerasi agar tidak kekurangan oksigen. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.